Shema Israel. فالخلاص خير 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 من الموت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta YouTube channel Tobat 100% yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut sejarah awal munculnya azan. Nabi Muhammad berkeinginan untuk mencari cara dalam memberitahukan waktu sholat. Namun beliau belum juga menemukannya. Kata seorang sahabat, Abdullah bin Zaid, pada masa-masa awal di Madinah, umat Islam berkumpul di masjid untuk menunggu datangnya waktu sholat. Namun ketika waktu sholat telah datang, tidak ada seorang pun yang memberitahukannya. Mereka langsung sholat saja tanpa ada penanda sebelumnya, seolah seperti tahu sama tahu. Namun seiring dengan berkembangnya Islam, banyak sahabat yang tinggalnya jauh dari masjid. Sebagian lainnya memiliki kesibukan yang bertambah hingga membuatnya tidak bisa menunggu waktu sholat di masjid. Atas hal itu, beberapa sahabat usul kepada Nabi Muhammad SAW agar membuat tanda sholat, sehingga mereka yang jauh dari masjid atau yang memiliki kesibukan bisa tetap menjalankan sholat tepat. Para sahabat Nabi memiliki usulan yang beragam sebagai tanda masuknya waktu sholat. Ada yang mengusulkan agar menggunakan lonceng sebagaimana orang Nasrani. Ada yang menyarankan menggunakan trompet seperti orang Yahudi. Dan ada juga merekomendasikan untuk menyalakan api di tempat tinggi, sehingga umat Islam yang rumahnya jauh dari masjid bisa melihatnya. Semua usul tersebut ditolak. Ketika kondisi umat Islam buntu seperti itu, dikutip dari Syiah Nabawi atau Ibnu Hisham 2018, seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid menghadap Nabi Muhammad SAW. Ia menceritakan bahwa dirinya baru saja bermimpi melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpi tersebut, Abdullah bin Zaid didatangi seorang berjubah hijau yang sedang membawa lonceng. Semula Abdullah bin Zaid berniat membeli lonceng yang dibawa orang berjubah hijau tersebut untuk memanggil orang-orang kepada sholat. Namun orang tersebut menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat telah datang. Serangkaian kalimat azan yang dimaksud adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'alas shalah, Hayya 'alas shalah, Hayya 'alal falah, Hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan La ilaha illallah. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengar. Ia segera menghadap Nabi Muhammad SAW dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi tentang hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yakni azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dalam suatu riwayat, Nabi Muhammad juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang azan. Oleh karena itu, beliau membenarkan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, azan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu sholat. Menurut pendapat yang lebih sahih, azan pertama kali disyariatkan di kota Madinah pada tahun pertama Hijriah. Bilal bin Rabah termasuk muazin pertama dalam Islam. Setidaknya ada 4 alasan mengapa Bilal dipilih Nabi menjadi muazin, yaitu suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan berani.
Bilal terus mengumandangkan azan ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Dia tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya, air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga membuatnya tidak kuasanya melanjutkan azan. Namun saat Khalifah Umar bin Khattab tiba di Yerusalem, Bilal diminta untuk azan sekali lagi. Dia menyanggupi permintaan tersebut. Menurut Syekh Abdullah As-Syarkawi, Nabi Muhammad SAW pernah mengumandangkan azan sekali, yakni ketika beliau dalam sebuah perjalanan. Ketika sampai pada syahadat kedua, Nabi Muhammad mengumandangkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Riwayat lain menyebut Nabi mengucapkan Asyhadu anni Rasulullah. Dan berikut ini ada beberapa panggilan ibadah yang dimiliki oleh umat Kristen Ortodok dan Yahudi Israel, menyerupai dengan suara merdu azan yang dimiliki oleh umat Islam. Mari dengarkan bacaannya, dan berikut ini adalah bacaan dari agama Yahudi Israel. Dan berikut adalah suara azan yang dimiliki oleh agama Kristen Ortodok di Timur Tengah sebagai berikut. Asyhadu anna la ilaha illallah. Asyhadu anna al-Masih Adapun suara azan yang dimiliki oleh umat muslim sebagai berikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itulah 3 macam suara panggilan ibadah dari 3 agama tersebut. Menurut kalian mana yang paling merdu? Silakan ketik di bawah kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe seperti berikut ini. Dan jangan lupa pula silakan share ke teman kalian jika video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.